Ya monggo saja ya. Dari internal DPP PKB sekarang kan banyak juga tokoh-tokoh ya. Dari NU, tokoh-tokoh NU juga banyak ya. Masih jago-jago lah ini ya. Kalau dari PBNU kan nggak boleh kan merangkap partai kan nggak boleh ya. Adalah tokoh-tokoh muda aja banyak. Saya kira PBNU independen ya dalam soal ini. Ya. Apakah mereka butuh duduk bersama dengan Caimin atau enggak, itu tergantung PBNU. Positioning PBNU juga kan terpisah dengan DPP. PBNU punya kekuatan moral yang kuat yang dipercaya oleh konstituen PKB maupun PBNU jika mereka bersikap. Jadi positioningnya, kalau saya istilah kasarnya, PBNU ini kan kumpulan para dewa lah gitu ya. Kita ini kumpulan manusia-manusia di bumi gitu ya. Jadi kalau para dewanya memberikan dukungan moral yang kuat terhadap perubahan misalnya gitu ya, pasti itu akan terjadi. Pak, soal dua tokoh di PBNU ke PKB Dua tokoh? Oh iya itu, ini kan ini nih. Ini implementasi dari keputusan pleno itu yang menunjuk dua tokoh itu. Satu Kiai Haji Anwar Iskandar, satunya lagi Kiai Haji Amin Said Husni. Nah, ini saya dipanggil itu atas mereka yang manggil. Ya, tapi saya yakin PBNU tidak mau melakukan atau bersikap ataupun melakukan melakukan aktivitas tanpa didukung oleh data yang kuat, tanpa didukung oleh informasi yang banyak gitu ya, sehingga itu yang mereka lakukan sekarang, mengumpulkan data sebanyak-banyak. Tadi juga mereka minta ADART pertama gitu ya. Saya kebetulan tadi nggak bawa, saya hanya bawa 2 anggaran dasar versi anggaran dasar. Tapi saya janji 1-2 hari saya kirim anggaran dasar yang pertama. Saya kira PBNU nggak pernah intervensi ya. Pandangan-pandangan misalnya nih, PBNU bilang bahwa dalam Pilpres kemarin misalnya harus memperhatikan maunya Nahdien seperti apa, seperti apa. Apa aja, dorongan-dorongan moral aja, dorongan-dorongan moral. Ya, perintah-perintah moral lah dari PBNU. Ya, yang kebetulan tidak dilaksanakan oleh Caimin, gitu aja. Dan PBNU juga nggak ngapa-ngapain begitu Caimin nggak memperhatikan atau tidak mengakomodasi seruan-seruan moral PBNU, biasa-biasa aja. PBNU tetap besar. Oke, terus saya kira apa yang disampaikan oleh PBNU semuanya adalah seruan-seruan moral yang memang itu harus dilakukan. PBNU itu adalah kumpulan para ulama, para kiai yang menjadi basis dan punya keterkaitan historis yang kuat karena PKB itu didirikan oleh PBNU secara formal. Jadi wajarlah dia memberikan seruan-seruan moral. Nggak ada juga keharusan ini seruan kami ini harus kalian laksanakan, nggak juga. PBNU biasa-biasa aja tetap dengan kebesaran hak politiknya. Sebetulnya PBNU itu bisa nggak sih mengambil alih PKB? Kan kalau secara legal kan ya PKB itu udah parpol. Tadi dibahas juga soal itu. Saya menjelaskan saja hubungan antara PBNU atau NU dengan PKB itu seperti apa. Satu, ada hubungan historis. Ya. Jelas itu dalam kesejarahannya bahwa PBNU membentuk tim 5 ada tim asistensinya kemudian membuat konsep, bahkan Mabda Siasi juga dibuat oleh tim 5 ya. Mabda Siasi sama seperti pembukaan Undang-Undang 45 lah kalau di PKB itu ya. Jadi prinsip-prinsip dasar perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa itu ada di Mabda Siasi. Nah,
berarti kan jelas hubungan historisnya itu kuat ya. Terus saya tambahkan lagi dengan hubungan yang lain sampai kepada hubungan nasab saya bilang. Kenapa ya? Memang nggak bisa. Namanya PKB itu sampai ke daerah itu kadang dari pengurus DPC itu adalah anak-anak NU gitu ya. Jadi ada hubungan yang kuat itu ya. Nah, kalau soal institusinya jelas berbeda ya. Satunya PBNU itu adalah ormas, sementara PKB itu adalah partai politik. Nah, ada persoalan di PKB penyelesaiannya melalui undang-undang partai politik. Nah, undang-undang partai politik tidak memberikan tempat pada institusi luar untuk menyelesaikan persoalan internal. Nah, tapi etika dan moralitas kita karena PKB didirikan oleh PBNU, maka hubungan historis yang kuat ini dan hubungan yang lain yang banyak itu tetap harus dijadikan senjata. Apalagi kan PKB juga tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita selalu mencari konstituen, kita jual nama NU, jual kesejarahan, itu nggak bisa dihilangkan. Jadi ya kita doronglah hubungan antara PKB dan NU ini membaik, ya, tidak apapun yang harus dilakukan. Kemudian karena PKB itu anaknya NU, maka ya, jangan sampai PKB menjadi anak durhaka, kira gitu ya. NU sebagai orang tua, ya wajar dong orang tua mengingatkan kalau PKB berada di jalan yang salah, berada di jalan yang bengkok gitu ya. Jadi itu pengawal moral kita untuk meluruskan jalan yang bengkok-bengkok. Jadi PKB itu jangan emosional dan lapar. Ya nggak boleh dong, masa anak emosional. Intinya lebih daripada itu dah. PKB jangan jadi anak durhaka lah. Pak Lukman, ini mungkin Pak Lukman ini datang ke sini secara pribadi, mewakili pribadi atau mewakili PKB gitu? Pribadi, saya dipanggil sebagai pribadi. Nah, itu kalau misalnya berarti statusnya masih kader PKB ya Pak Lukman? Oh iya, kita masih anggota PKB. Nah, ini ada arahan nggak dari Caimin misalnya untuk setelah datang ini melapor ke Caimin gitu? Kalau dipanggil Caimin saya datang. Ya mana tahu ya Caimin tergerak, wah panggil juga lah Lukman ini kita interview ya. Saya datang. Tapi ini kan Bapak sebagai masih kader PKB. Ya. Pemanggilannya apakah Bapak sudah melaporkan Pak Caimin datang memberitahu usai panggilan? Saya nggak ada memberitahu. Pak, Pansus minta laporan keuangan nggak sih Pak untuk kedatangan panggilan berikutnya? Minta laporan keuangan PKB nggak nanti Pansus? Tadi minta nggak? Oh enggak. Tapi namanya bukan pansus ya sekarang. Apa ya? Tim. Namanya itu tim itu aja. Tim. Ya. Oh. Diamanahkan kepada 2 orang, kayak Anwar Iskandar dan kayak Amin Syamsi untuk memperdalam masalah hubungan PKB. Kemudian tim itu menunjuk beberapa orang untuk semacam tim kerjanya lah. Tim ini meminta laporan keuangan PKB kan? Ya enggak. Oke ya.